Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mulai ibadah persekutuan kaum Bapak. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam persekutuan kaum Bapak. Sebelum ibadah dimulai, kita menyanyi dari Mars PKB sambil berdiri. Ajakan beribadah. Tuhan memilih kita sebagai anaknya agar kita juga dapat menjadi bagian dalam pekerjaan tangannya. Dalam hidup ini kita patut bertumbuh dan berbuah di dalamnya, menunjukkan karya-karya kita terhadap sesama sebagai syukur atas keselamatan daripadanya selama kita hidup. Oleh karena itu, hendaklah kita terus memahami kehendaknya dan hidup mengikuti maksudnya, sehingga hidup kita selalu bahagia dalam persekutuan yang diberkati ini. Marilah kita datang dan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur dan hormat atas kasih setia dan penyertaannya. Dengan mengangkat Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami persekutuan kaum Bapak berkumpul pada malam ini untuk memulai ibadah kami. Kami mohon supaya Engkau memberkati penyertaan pada jalannya ibadah ini, mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya dalam nama-Mu yang kami muliakan, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian, Mazmur 112 ayat 8 dan 9 diucapkan secara berbalasan.
Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Jemaat bisa duduk kembali. Kita sambut kembali dari Kidung Jemaat 449 bait 1 dan 2. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Kita masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Diaken Ronald Rehina. Shalom untuk Bapak-Bapak terkasih, kita kembali memasuki dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah PKB kita malam hari ini. Kita siapkan dahulu bacaan kita yang terambil dari Hosea pasal 4 ayat 15 hingga yang ke-19. Hosea pasal 4 ayat 15 hingga yang ke-19. Bila sudah mendapatkannya, mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan layakkan kami sehingga kami boleh mengerti tentang apa saja yang mau Tuhan bicarakan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak-Bapak terkasih, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca pembacaan kita Hosea 4 ayat 15 hingga yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih menerima kehinaan daripada kemasyuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya. Dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaum Bapak boleh dipisah duduk kembali. Ya, kaum Bapak sekalian, ada ilustrasi cerita seperti ini. Ada seorang musafir, dia sedang berkelana, dia menaiki onta kesayangannya. Lalu pada hari menjelang malam, dia berhenti dan dia mendirikan kemah, tenda untuk dia berteduh pada malam hari itu. Dan begitu selesai, saat ia ingin tidur, tiba-tiba bibir dari ontanya itu masuk ke dalam kemah. Dan ontanya berkata, "Tuan, di luar sangat dingin. Kalau boleh biarkan bibir saya masuk ke dalam tenda supaya saya nggak kedinginan." Lalu kata musafir itu, "Oh, baik-baik, hanya bibir saja ya."
Tidak berapa lama kemudian kepala onta itu mulai masuk ke dalam kemah. Dan dia berkata, "Tuan, saya nggak kuat dingin. Biarkanlah kepala saya saja yang masuk ke dalam tenda supaya hangat." Lalu kata musafir itu, "Oh boleh, hanya kepala saja ya." Saat si musafir itu hendak terlelap, tiba-tiba leher onta itu mulai masuk ke dalam kemah. Dan dia berkata lagi, "Tuan, kalau boleh tidak hanya kepala tapi leher saya boleh masuk ke dalam. Karena dingin sekali di luar." Dan akhirnya musafir itu mengatakan, "Oh boleh deh, sampai leher saja ya." Lalu gak berapa lama tiba-tiba setengah dari badan onta itu mulai masuk ke dalam tenda. Dan begitu kagetnya musafir mengatakan bahwa, "Kenapa sampai badan-badan kamu yang masuk?" Dan onta itu mengatakan, "Saya sudah benar-benar gak tahan lagi di luar." Akhirnya si onta itu langsung masuk ke seluruh badannya, masuk ke dalam tenda bersama-sama dengan musafir. Dan apa yang terjadi? Tenda itu roboh dan akhirnya menewaskan mereka berdua. Kaum Bapak yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita ilustrasi tadi mau mengatakan seperti ini. Onta itu mengumpamakan seperti dosa. Terkadang kita berkompromi, terkadang kita membuka celah, membiarkan dosa yang kecil itu masuk dalam hidup kita, lalu semakin lagi dalam, semakin dalam, dan akhirnya kita terikat sampai kita nggak bisa bilang stop. Dan apa yang terjadi? Hidup kita sama seperti musafir tadi, mati karena kejatuhan dari tenda yang ambruk karena kebodohannya. Dan pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagi bapak-bapak yang sudah membaca SBU pada hari ini, yang sudah membaca ya, kalau yang belum membaca saya kasih tahu. Tema yang tertera pada SBU bagian malam adalah dosa jangan merajalela. Jadi Bapak sekalian, kalau kita berbicara mengenai kitab Hosea ini, seperti yang kita dengarkan dari hari kemarin, segala macamnya, bahwa luar biasanya Tuhan adalah begini. Israel itu dikategorikan bagi Tuhan adalah pendampingnya, istrinya, di mana kita juga adalah mempelai, gereja itu adalah mempelai wanita bagi Tuhan. Tetapi karena Israel pada saat itu dia melakukan persundalan, artinya dia melakukan perzinahan, dia membelakangi Tuhan, dia terlibat dalam praktik-praktik berhala, dan akhirnya Tuhan marah. Dimana kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau digantikan oleh apapun dalam kehidupan umatnya, bangsa Israel secara khusus. Karena bangsa Israel dia degil hatinya, dia berzina dengan cara dia menyembah berhala, akhirnya Tuhan marah. Dan kalau kita baca dari Hosea pasal 1, situ dikatakan bahwa, dikategorikan bahwa Hosea disuruh Tuhan untuk menikahi perempuan sundal. Karena seperti itulah gambarannya. Israel adalah perempuan sundal itu yang sudah nyeleweng dari janji setia nikahnya kepada Tuhan. Sehingga bangsa Israel mengalami yang namanya keterpurukan yang membuat Tuhan marah. Nah Bapak sekalian, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi berhalanya buat Bapak-bapak sekalian? Apa yang menjadi berhala buat kita semua yang sampai sekarang akhirnya kita melakukan persundalan rohani yang kita menyakiti hati Tuhan? Dengan tema dosa jangan merajalela, maka kita harus tahu dulu apakah itu dosa. Dosa adalah segala sesuatu, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan kita yang melawan kehendak Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Di mana dosa itu memiliki tiga hal yang boleh saya dapat. Yang pertama, dosa itu menarik perhatian kita, membuat kita melihat ke arah dia. Setelah perhatian kita tertarik, maka dosa itu mengikat. Dan yang terakhir, dosa itu membinasakan kita. Itulah dosa. Dan Bapak sekalian,
Kita sebagai kaum bapa yang dikategorikan adalah imam di tengah-tengah keluarga kita, firman Tuhan hari ini juga sangat keras ditujukan kepada para imam pada saat itu. Bagaimana kita sebagai seorang bapa di tengah-tengah keluarga kita, seorang imam buat istri kita, buat anak-anak kita, buat seisi rumah kita, apakah kita juga melakukan persundalan rohani kepada Bapa? Apakah kita juga melakukan berhala-berhala sehingga kita menomorduakan Tuhan, bahkan menomor sekiankan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada banyak hal. Beberapa contohnya adalah yang pertama, mungkin kita memberhalakan yang namanya karir. Karena sebagai kaum bapa udah pasti tugasnya kita adalah mencari nafkah, sehingga pemikiran kita, pusat perhatian kita adalah bagaimana supaya rumah tangga saya itu berkelimpahan, bagaimana istri saya, anak-anak saya itu bisa dicukupkan kebutuhannya. Bahkan gak hanya soal kebutuhan sandang, pangan doang, tetapi kebutuhan-kebutuhan sekuler yang lainnya. Gimana caranya kalau anak saya minta ini saya bisa membelikannya. Gimana kalau anak saya mau minta jalan-jalan saya bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga orientasi kita adalah karir, pekerjaan. Sehingga kita melalaikan hal-hal yang lain. Apa itu? Waktu kita bersatu bersama Tuhan menjadi berkurang. Waktu kita untuk bersekutu dalam persekutuan dengan peribadahan-peribadahan yang ada kita abaikan. Persekutuan dengan keluarga kita hilangkan, gak ada lagi waktunya untuk istri berbicara dengan anak, mendampingi mereka. Semua demi yang namanya karir, pekerjaan. Yang penting semua tercukupi. Lalu ada lagi berhala-berhala lain sekedar daripada yang namanya pekerjaan ataupun juga karir. Yaitu apa? Kesenangan pribadi. Zaman sekarang itu jangan salah, kaum bapak itu sudah yang namanya getol-getolnya mereka bermain secara online. Game-game online itu udah banyak sekali. Saya punya banyak teman-teman yang terlibat hal-hal seperti itu. Ya, bahkan anaknya aja suka dimarahi. Dia bilang begini sama anaknya, "Dek, papa itu kasih kamu handphone itu buat kamu belajar online, supaya kamu pintar. Jangan keseringan main-main game online. Nanti kamu bisa bodoh. Mau Tuhan marah, masuk neraka nanti kamu." Tetapi di luar dari itu bapaknya juga main game. Bahkan sekarang kan banyak ya game-game online itu yang menghasilkan duit, yang bisa dapat poin segala macam, bisa menghasilkan duit. Karena anaknya juga keseringan dimarahi, akhirnya anaknya juga hafal. Dia ngeliat bapaknya main game terus, dia bilang, Papa itu punya handphone itu dipakai buat ibadah online. Setiap hari Minggu gak pernah ibadah. Senin gak pernah ikut doa malam, kalau di GPB Rene ya. Senin gak pernah ikut doa malam, Rabu gak pernah ibadah keluarga, Kamis PKB gak pernah. Main game terus, Tuhan marah, nanti masuk neraka. Bapaknya kaget, malah kebalik, saya yang dimarahi. Nah, Bapak-bapak sekalian, apakah kita juga memberhalakan kehidupan kita terhadap hal-hal seperti itu? Dan kita mau belajar di sini bahwa dosa itu apa saja yang dikategorikan sebagai dosa-dosa yang bisa membuat kita merana. Yang pertama kita mau belajar bahwa dosa itu ada yang namanya dosa kedagingan atau dosa-dosa keinginan daging. Kalau Bapak mau membaca itu di Rasul Paulus menjabarkan dosa-dosa kedagingan itu secara rinci. Jadi Bapak bisa tahu apa yang sedang mengikat dari kita semua terhadap dosa kedagingan. Bapak bisa lihat di Galatia 5 itu ayat 19 sampai 21. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan Rasul Paulus katakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak sekalian, kita belajar di sini bahwa dosa kedagingan Paulus memberikan kepada kita gambaran
Apa yang sedang mengikat Bapak-bapak di sini? Salah satunya kalau Paulus mengatakan kalau kita masih berkutat di dalam dosa kedagingan, maka dikatakan di situ bahwa kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman ini juga ditujukan buat saya secara pribadi yang sedang membawakan firman Tuhan, bahwa kita nggak mungkin mengatakan saya mencintai Tuhan tapi saya masih tetap memegang yang namanya dosa kedagingan saya. Kita nggak bisa bernyanyi ku mau cinta Yesus, tetapi kita masih juga melakukan praktik-praktik dosa kedagingan kita. Kita masih suka mabuk, kita masih suka pesta pora, kita masih suka yang namanya punya hawa nafsu, kita menyembah berhala segala macam, kita yang namanya suka melakukan kecemaran, percabulan dan segala macamnya. Paulus katakan kita nggak mungkin masuk dalam kerajaan Allah, atau dikategorikan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua adalah dosa keinginan mata. Matius 6 ayat 22 mengatakan, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saya teringat dengan cerita tentang Yusuf saat dia digoda oleh istrinya Potifar ya, Tante Poti ya, seperti yang biasa kalau anak mengatakan Tante Poti. Saya percaya bahwa pada saat istri Potifar itu menggoda Yusuf itu melihat gitu. Dan melihat gambarannya itu udah pasti dia istri Potifar itu tidak berpakaian gaun yang glamor, tidak memakai pakaian yang kebesaran, enggak. Pasti yang namanya menggoda Yusuf, dia memakai pakaian-pakaian yang menggoda pastinya. Dan Yusuf pasti melihat, tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah begitu dia melihat Yusuf dikatakan dia langsung pergi. Tapi saat kita melihat hal seperti itu, mungkin kita nggak pergi ya. Mungkin kita melihat dulu sedetik, 2 detik gitu ya. Mau bilang dalam nama Yesus itu susah sekali tuh. Terus saya ngamatin gitu ya. Sampai-sampai istri kita bilang, hei matanya, baru kita sadar ya. Nah, Bapak yang terkasih, ingat bahwa mata adalah pelita tubuh. Di saat mata kita terang, mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Apa yang kita lihat baik, maka kita pasti akan melakukan apa-apa saja yang baik, yang mendatangkan berkat dan damai sejahtera buat hidup kita. Dan yang ketiga adalah termasuk juga dosa, yaitu dosa keangkuhan hidup. Bapak sekalian, di cerita ini bangsa Israel itu pada saat itu sudah mengalami yang namanya berkelimpahan. Mereka itu sukses segala macam secara ekonomi. Tetapi apa yang terjadi? Kesuksesan itu membuat mereka akhirnya jatuh ke dalam berhala-berhala. Mereka berkumpul dengan orang-orang penduduk lokal setempat, akhirnya melihat praktik apa yang berhala dilakukan oleh masyarakat setempat, mereka ngikut karena mereka berkelimpahan. Nah, buat kita tantangannya adalah masalah berkelimpahan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 salah satu yang dikatakan bahwa jangan melupakan Tuhan itu dalam perencanaan hidup kita. Situ dikatakan begini, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Kaum Bapak sekalian, mungkin kita mengatakan bahwa hidup saya sekarang sudah nyaman, sekalipun pandemi masih cukup punya tabungan, pekerjaan saya nggak berdampak, saya tetap digaji full segala macamnya. Lalu kita mengatakan bahwa waduh sudah nyaman ini, sehingga setiap weekend kita bisa keluar kota, refreshing itu mudah saja. Tetapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok sebenarnya. Karena itu Bapak sekalian, janganlah kita memiliki dosa kedagingan yang namanya keangkuhan hidup. Karena kita mengatakan siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Hari ini kita belajar Bapak-Bapak sekalian bahwa jangan biarkan dosa itu
merajalela dalam kehidupan kita. Tuhan menyuruh kita yang pertama, jauhilah dosa. Karena Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dari dosa itu adalah maut. Jauhilah dosa, karena dosa itu menghadirkan maut. Dosa itu adalah musuh daripada kehendak Bapa. Bapa ingin menghendaki kita kudus, tetapi dosa itu menjadikan penghalang antara kita dengan Bapa. Karena Yesus sudah mati buat kita sudah menikmati perayaan Paskah kemarin. Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, membuat hidup kita menjadi baru, sehingga janganlah kita kembali hidup dalam perhambaan dosa. Lepaskan dosa-dosa kedagingan kita, keinginan mata kita yang abaikan bagi Tuhan, keangkuhan hidup, dan mintalah pengampunan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu setia dan adil. Dia pasti akan membebaskan kita dari segala macam kesalahan kita, asal kita memohon pengampunan dan menjauhi dari dosa. Dan yang terakhir adalah kembalilah kepada Tuhan. Saya akan tutup mengingatkan cerita tentang seorang anak yang meminta warisan kepada bapaknya. Dia menghabiskan untuk pesta pora segala macamnya, sampai dia melarat di sana. Dia makan itu ampas-ampas babi, sehingga dia menyesal. Dia bilang, Tuhan, saya sudah bersalah kepada Bapa dan sorga, dan saya mau kembali kepada Bapa saya. Artinya saat kita memohon pengampunan kepada Tuhan, kembalilah kepada Bapa, jangan kembali lagi kepada berhala-berhala kita yang tadi. Kita mau stop, kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena waktu kita sudah sangat sedikit. Bersiaplah, Tuhan sudah mau datang. Jangan kita hidupnya masih tetap dalam dosa kedagingan. Dan kiranya kita boleh diberkati oleh Tuhan, menjadi bapak-bapak, menjadi imam di tengah-tengah keluarga kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa membawa dampak-dampak yang baik untuk seisi rumah kita, untuk istri, anak-anak kita, dan keturunan-keturunan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kaum Bapak yang terkasih, sebagai respon dari firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat 405, bait yang pertama dan yang kedua. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Bapakku, aku anakmu, denganmu Tuhanku satu penuh. Mari kaum Bapak sekalian, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita doakan firman sudah kita dengar, hingga kita berdoa buat diri kita pribadi. Kita menjadi bapak-bapak, menjadi kepala keluarga, menjadi suami, menjadi ayah yang benar-benar memberkati akan kehidupan keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Kami diajar Tuhan lewat Hosea, lewat kehidupan bangsa Israel saat itu Tuhan.
Ampuni kami Bapa bila mana kami melakukan persundahan rohani dalam kehidupan kami saat-saat ini. Kami menduakan Tuhan, kami melupakan Tuhan, kami menjauhi Tuhan, kami hidup dalam berhala-berhala kehidupan kami. Kami hidup dalam dosa kedagingan kami yang tanpa kami sadari kami terikat di dalamnya. Kami diajar ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau tidak mau kami binasa. Buat kami ya Bapa, untuk kami boleh selalu dekat sama Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau bawa kehidupan kami Tuhan sebagai seorang Bapa, sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, Engkau yang mengenal kami jauh daripada kami sendiri. Dosa-dosa yang kami buat Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Setiap dosa-dosa kedagingan yang ada Tuhan Yesus, dosa-dosa pandangan mata, dosa-dosa kesombongan Tuhan, ampuni kami Bapa bila mana kami melakukannya Tuhan. Dan sampai saat ini kami terus melakukannya Tuhan, karena kami tahu Bapa, saat ini kami belajar bahwa upah dari dosa adalah maut. Dan kami sudah menikmati kemerdekaan hidup di mana Tuhan Yesus sudah mati buat kami, sudah menghilangkan akan maut itu dalam hidup kami. Bapa, kami mau menjadi seorang suami yang boleh memberkati akan istri kami, menjadi seorang ayah yang boleh memberkati buat anak-anak kami. Tuhan, berkati setiap kaum bapa yang ada, mereka yang bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, yang sedang mencari pekerjaan, yang mengalami kendala pekerjaan dikarenakan situasi pandemi, ataupun juga yang masih dalam bekerja. Tuhan, buatlah apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami dan Tuhan melihat akan keadaan kami. Berkati akan sisi rumah tangga kami Bapa, perekonomian kami, apa yang kami butuhkan Tuhan, Kau akan menyediakannya buat kami. Anak-anak kami Bapa yang sedang melakukan pelajaran jarak jauh Tuhan Yesus secara online, ajaran mereka Bapa, walaupun dalam situasi saat ini mereka boleh menyerap pekerjaan yang ada, mereka yang sedang mengalami ujian Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak kami Bapa, sehingga mereka boleh melewati ujian dengan baik. Mereka boleh naik kelas, mereka boleh lulus, dan mereka boleh mendapatkan sekolah lanjutan yang baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus bangsa negara kami, Indonesia dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga secara khusus Jakarta, kota di mana Tuhan hadirkan kami di tengah-tengahnya. Bapa, ada begitu banyak macam peristiwa terjadi, baik itu musibah Tuhan Yesus maupun juga persoalan-persoalan kenegaraan Tuhan Yesus, intoleransi, apapun itu Bapa, kami berdoa Tuhan agar kiranya kuasa Tuhan boleh melawat Indonesia Tuhan. Indonesia boleh melihat akan kemurahan Tuhan, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang aman, sejahtera. Bangsa kami boleh diluputkan dari pandemi COVID Bapa, dari resesi ekonomi Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin negara kami Bapa, presiden, wakil presiden, para menteri dan jajaran pemerintahan lainnya, sampai kepada pemimpin akan kota kami Jakarta, gubernur, wakil gubernur dan jajaran yang ada Tuhan, agar kiranya mereka boleh takut akan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah Indonesia maupun juga Jakarta. Kami menyerahkan gereja kami ya Bapa, GPI Berean dan pelayanannya Tuhan Yesus, beserta dengan gereja-gerejamu di seluruh dunia Bapa, bahkan di Indonesia Tuhan, agar kini dalam masa pandemi ini Bapa, kami boleh terus melayani jemaat Tuhan. Kami tidak lengah, kami tidak lalai Tuhan Yesus. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan dalam peribadahan-peribadahan online Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada ya Bapa. Berkati akan ketua majelis jemaat kami, Ibu Pendeta Ina dengan keluarga, pendeta jemaat kami, Ibu Pendeta Ana dengan keluarga, dengan setiap presbiter yang ada, pengurus, PLK, pelayan, PAPT, komisi, karyawan gereja, Tuhan boleh berkati mereka mengambil bagian dalam melayani Tuhan di jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan menyerahkan untuk setiap apa yang menjadi rencana-rencana buat gereja GPI Berean ke depannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bagi rumah-Mu ini Tuhan Yesus dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak doa yang kami utarakan, tapi kami percaya Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah menjawab setiap doa-doa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami satukan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami dengan sempurna. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 111 ayat yang kelima yang menyatakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Gita Bakti 82 bait 1 dan 2. Kita bersyukur kepada Tuhan, sambil bawa persembahan kepadamu, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Mari kita berdiri dan kita mendoakan persembahan. Segala ucapan syukur hanya kepadamu, Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati. Hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini dipergunakan dan digunakan. Dan ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Kaum Bapa yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 254, bait yang pertama dan yang kedua. Apakah kau mau jadi pemenang? Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia
dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Banyak yang terluka, hatinya pedih. Maukah kau menolong, memulihkannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Kaum Bapak yang terkasih, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, menyertai engkau dan seisi rumahmu, menyertai persekutuan kaum Bapa dari sekarang terus kekal sampai Tuhan datang kembali.